Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Trofiana, NIM 20772. Kali ini pada mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan, saya akan coba membahas yaitu tentang business plan. Dalam melakukan usaha, tentu saja harus dimulai dengan yaitu business plan atau perencanaan bisnis. Dalam sesuatu kegiatan memang harus direncanakan supaya bisa melihat gambaran apa yang akan terjadi ke depannya. Selanjutnya, gambaran atau refleksi dari apa yang sudah direncanakan. Ketika rencana baik, maka sesuatu yang akan diharapkan juga akan baik. Dan bisa mendeteksi bahwa pelaksanaan yang direncanakan itu bisa terlaksana dengan sebaik mungkin. Sebelumnya mari kita coba lihat atau analisis sebenarnya apa konsep dari pengertian bisnis plan tersebut yang dibuat dan kenapa perencanaan ini harus dibuat. Perencanaan ini memang harus dibuat oleh seorang wirausaha, baik itu yang businessman maupun businesswoman. Ketika berencana, maka kita merealisasikan atau mewujudkan ide-ide yang ada di kepala, dan satu tindakan atau pekerjaan realitanya dihadapkan pada beberapa kemungkinan. Di antaranya, apakah suatu pekerjaan berhasil sehingga mendapatkan uang atau malah sebaiknya. Business plan itu sendiri yaitu suatu dokumen yang tertulis dan dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Elemen-elemen yang harus ada dalam sebuah business plan yaitu yang pertama, deskripsi bisnis. Dalam membuat deskripsi ini harus jelas gambaran yang akan dilakukan untuk melakukan bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu produk atau barang dan jasa. Produk apa yang akan diproduksi dalam melakukan bisnis. Selanjutnya, analisa pasar. Analisa atau analisis pasar ini sangat diperlukan. Kenapa demikian? Karena dalam melakukan suatu bisnis kita harus mengetahui apakah produk yang kita jual tersebut dibutuhkan oleh pasar atau malah sebaliknya. Dengan adanya analisis pasar ini, maka kita akan mengetahui keuntungan yang akan diperoleh. Dan selanjutnya ada rencana produksi, yaitu produksi apa yang akan kita lakukan dalam bisnis tersebut. Dan yang terakhir yaitu analisis keuangan. Di sini kita akan melihat dari mana sumber biaya untuk bisnis kita tersebut, apakah dari investor yang ada di perusahaan-perusahaan lain atau dengan uang sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi dalam membuat rencana ini. Dalam membuat bisnis plan ini atau rencana bisnis ini memang harus diketahui apa tujuan dan fungsinya. Dan untuk sesuatu yang bisa diukur dan sebagai seorang wirausahawan tentu harus mengetahui hal tersebut. Yang pertama yaitu sebagai panduan. Dengan adanya bisnis plan ini maka bisa terpandu apa yang akan langkah-langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya dalam melakukan usaha tersebut. Dan yang kedua yaitu sebagai bahan atau mengevaluasi kelemahan yang ada. Maksudnya di sini yaitu dengan adanya rencana bisnis ini, maka kita akan mengetahui kelemahan apa yang ada dalam produk tersebut dan bahan-bahan apa yang akan dipergunakan dalam melakukan usaha ini. Dan yang ketiga, sebagai pedoman bagi pihak luar dan sebagai tempat untuk mencari atau memiliki modal dalam usaha tersebut. Itu kita bisa memperlihatkan rencana kita kepada investor, maka
Dengan adanya rencana yang baik, maka mereka akan tertarik untuk menginvestasikan uang mereka ke dalam usaha kita. Dan yang keempat, sebagai dasar dalam memaksimalkan sumber daya yang telah dimiliki. Dengan adanya bisnis plan ini, maka kita akan melihat kemampuan-kemampuan atau sumber daya yang telah dimiliki. Dengan demikian, maka akan mudah untuk melihat usaha apa yang akan dibuka. Dan selanjutnya kita akan melihat yaitu tentang ciri-ciri bisnis plan atau rencana bisnis tersebut. Yang pertama, kita harus fokus dengan perencanaan tersebut. Dan yang kedua, memiliki rasionalitas dan faktual atau yang masuk akal. Dalam membuat rencana bisnis ini, kita harus memiliki rasional dan tidak mengada-ngada, dan perencanaannya itu masuk akal dan mempunyai orientasi masa depan atau dengan fakta dan data. Yang keempat, mempertimbangkan tindakan dan kelanjutan ke depannya. Bagaimana ke depannya yang akan dilakukan, apakah ada perubahan atau tidak. Dan yang kelima, bersifat operasional, dalam artian yaitu jelas dan transparan. Ada beberapa manfaat dari bisnis plan ini. Yang pertama yaitu rencana usaha ini dikatakan baik jika dijadikan sebagai alat pengawasan oleh wirausahawan tersebut. Dan yang kedua yaitu rencana usaha bisa dijadikan alat ukur untuk mendapatkan modal, di mana di sini dalam melakukan perencanaan kita bisa memperinci langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan dan bisa memberikan proposal kepada investor-investor yang diinginkan. Yang ketiga, rencana usaha juga dapat mengukur dengan siapa dan akan join dengan siapa saja dalam membuka usaha tersebut. Prinsip dalam membuat bisnis plan ini, yang pertama harus bisa diterima oleh semua pihak. Yang kedua, bersifat fleksibel yang artinya bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Yang ketiga, prinsip dalam membuat bisnis plan ini adalah mencakup seluruh kegiatan usaha atau yang dipunya. Dalam menyusun bisnis plan ini ada beberapa cara yang sistematik. Yang pertama yaitu adanya ringkasan yang jelas dan menarik supaya bisa mudah dipahami oleh investor-investor tersebut, karena tentu saja banyak proposal-proposal yang masuk ke dalam investor tersebut, tetapi mereka tentu saja melihat dari keringkasan dan kepadatan rencana yang telah dibikin. Yang kedua, harus terurai atau deskripsi produk tersebut harus jelas dan terperinci supaya tidak membingungkan para investor dalam menginvestasikan modal mereka. Dan yang ketiga, ada analisis pasar. Adanya analisis pasar yang jelas, maka akan memberikan peluang atau keuntungan yang besar kepada dalam membuat usaha tersebut. Yang keempat, menyusun analisis produksi setiap periode, baik itu setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Dan yang terakhir yaitu menyusun perencanaan keuangan. Dalam melakukan usaha, memang yang paling sensitif di sini adalah keuangan, yaitu modal dalam melakukan usaha tersebut. Jadi harus bisa menganalisis keuangan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.